side eye. Criminal offensive side eye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fira Syaputri, siswi dari SMA Negeri 27 Jakarta. Tepatnya kelas 12-3. Akan membantu kalian untuk membahas materi mengenai metabolisme. Perlu diingat, metabolisme merupakan semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik membuat energi maupun menggunakan energi. Metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Sedangkan katabolisme merupakan reaksi perumpakan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam prosesnya, anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme akan menghasilkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Anabolisme dapat dicontohkan pada proses pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sedangkan katabolisme contohnya adalah proses respirasi. Salah satu contoh anabolisme adalah proses fotosintesis. Adakah yang masih ingat bagaimana proses fotosintesis terjadi? Apa saja bahan-bahan yang digunakan? Nah, untuk mengingat kembali proses fotosintesis, perhatikan ilustrasi berikut ini. Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil respirasi manusia maupun dari udara luar. Selain karbon dioksida, bahan yang digunakan adalah air. Bahan-bahan tersebut dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Dari situ terbentuklah oksigen sebagai hasil dari pemecahan air oleh cahaya matahari. Ringkasnya, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air dibantu cahaya matahari dan klorofil sehingga terbentuk glukosa dan oksigen. Selanjutnya, proses katabolisme. Contohnya adalah respirasi. Tapi sebelum kita pelajari bagaimana prosesnya, apa kamu sudah tahu apa tujuannya bernafas? Supaya tetap hidup? Oke, tentu saja. Atau untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida? Itu juga tidak salah. Fungsi respirasi atau bernapas adalah salah satunya untuk menghasilkan energi. Pada saat kamu makan, makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yaitu molekul gula yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh. Karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa kemudian oleh darah akan dibawa ke sel-sel tubuh melalui proses respirasi untuk mendapatkan energi dalam bentuk adenosine triphosphate atau ATP. Kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai materi substansi genetik. Setelah ini, kita akan membahas tentang kromosom,
DNA, RNA, dan gen. Yang pertama adalah kromosom. Kromosom adalah kumpulan dari DNA dan protein histon yang terkondensasi. Maksudnya, terkondensasi ini adalah gimana caranya DNA dan protein dikemas sedemikian rupa supaya muat dalam sel. Berikutnya adalah struktur kromosom. Pada lengan yaitu mengandung sebuah gen, lalu ada sentromer, bagian tengah kromosom atau tempat pelekatan kromosom. Lalu ada satelit, yaitu bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan. Dan dilihat dari dalam terdapat telomere yang berfungsi untuk melindungi ujung kromosom dari kerusakan yang mungkin terjadi selama proses replikasi DNA. Kemudian ada matriks, yaitu cairan sitoplasma atau endoplasma. Kromosom yang berada di bawah membran, setelah itu ada kromena, yaitu pita berbentuk spiral yang ada di dalam kromosom. Pada kromomer, yaitu ada penebalan pada kromonema yang membedakan satu kromosom dengan kromosom lainnya. Selanjutnya, berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi menjadi 4, yaitu metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Metasentrik adalah sentromer berada tepat di tengah-tengah sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan dengan ukuran panjang yang sama. Submetasentrik adalah sentromer di antara tengah dan ujung kromosom sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan dengan ukuran yang tidak sama panjang. Akrosentrik adalah kromosom yang sentromernya terletak di antara tengah dan ujung lengan. Telosentrik adalah sentromer berada pada ujung atau sangat dekat dengan ujung pada sebuah lengan kromosom. Jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Yang pertama, autosom, berperan menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, jumlahnya 2 kali genosom. Yang kedua yaitu genosom, berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis, jumlahnya setengah autosom. Selanjutnya, jumlah kromosom tubuh. Jumlah kromosom tubuh dalam setiap sel manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Satu pasang diantaranya kromosom kelamin dan 22 pasang kromosom tubuh. Perempuan 44, 22 pasangan autosom tambah XX. Laki-laki 44, 22 pasangan autosom ditambah XY. Selanjutnya adalah DNA. DNA yaitu materi genetik yang diwarisi oleh organisme dari induknya. Selanjutnya, struktur DNA. Setiap nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, menggunakan gula deoksiribosa, yang terakhir basa nitrogen, basa purin, yang terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin yang terdiri atas timin dan sitosin. Selanjutnya, struktur RNA. Tiap nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa. Gula pentosa ini menggunakan gula ribosa, lalu ada basa nitrogen, basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Setiap basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urosil. Selanjutnya, replikasi DNA adalah kemampuan DNA menggandakan diri sehingga diperoleh DNA baru. Jenis-jenis replikasi DNA. Yang pertama, konservatif.
yaitu DNA lama disalin untuk membuat DNA baru yang sama persis tanpa mengubah DNA yang lama. Yang kedua, semi-konservatif, yaitu menghasilkan dua turunan DNA yang terdiri atas satu untai lama dan satu untai baru heliks ganda dengan informasi yang persis dengan DNA lama. Ketiga, dispersi, yaitu mereplikasi DNA dengan cara memutuskan rantai DNA asli dan menggabungkannya secara acak dengan DNA baru. Replikasi DNA adalah menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk enzim polimerase adalah merangkai rantai-rantai untuk membentuk DNA baru. Sedangkan enzimalisasi adalah menghidrolisis sampai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal mononukleotida. Pembelahan sel. Mengapa rambut dan kuku kita bisa bertambah panjang? Atau mengapa kulit yang terluka bisa sembuh? Dua peristiwa terjadi merupakan bukti kalau sel-sel tubuh kita dapat membelah. Bagaimana cara sel membelah? Pembelahan sel dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Pembelahan sel secara langsung disebut dengan amitosis. Amitosis terjadi pada bakteri untuk membentuk bakteri baru kromosom. Pada bakteri akan berduplikasi dan terbagi dua. Kemudian, membran sel membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Pembelahan sel secara tidak langsung bisa dengan cara mitosis atau meiosis. Kedua cara tersebut harus melalui beberapa fase atau tahapan. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak sel atau memperbaiki sel yang rusak. Mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya identik dengan sel induk. Jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan juga diploid. Pembelahan mitosis adalah bagian dari siklus sel mitosis, didahului oleh interfase yang mendominasi siklus sel interfase, dimulai dari fase G1 di mana ukuran sel bertambah besar, dilanjutkan dengan fase S di mana terjadi sintesis dan replikasi DNA, dan terakhir fase G2 di mana organel-organel sel sudah terbentuk dan sel siap untuk membelah. Setelah interfase, pembelahan mitosis pun dimulai. Pertama, tahap profase. Benang-benang kromatin di dalam inti sel memadat menjadi kromosom, kemudian kromosom berduplikasi dan membran inti menghilang. Kemudian tahap metafase. Kromosom berjajar di bidang ekuatorial. Selanjutnya, tahap anafase. Masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian tahap telofase. Kromosom di masing-masing kutub kembali menjadi kromatin dan membran inti mulai terbentuk kembali. Terakhir, tahap sitokinesis, yaitu sitoplasma jadi. Untuk setiap satu sel yang mengalami mitosis akan menghasilkan dua sel anakan. Pembelahan meiosis bertujuan untuk membentuk sel-sel gamet. Meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis akan mereduksi jumlah kromosom sel induk menjadi setengahnya. Jika kromosom sel induk diploid, maka sel anakan menjadi haploid. Sifat sel anakan hasil meiosis juga tidak identik dengan induknya karena terjadi rekombinasi genetik di salah satu tahapannya. Meiosis diawali dengan tahap interfase di mana DNA bereplikasi. Kemudian masuk ke profase 1.
Fase terpanjang dalam meiosis, fase profase 1, terdiri dari 5 tahap. Pertama, tahap lipoten, benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kedua, zigoten, kromosom homolog berpasangan dan membentuk sinapsis. Ketiga, paketan, kromosom homolog. Dan penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.